Bang, bisa jelaskan Bang, kedatangannya ke Propam Polres Sumut ini dalam rangka apa Bang? Baik, terima kasih rekan-rekan media. Kedatangan kami kemari, kami bertindak selaku kuasa hukum dari klien kami yang bernama Lisa, di mana klien kami Lisa ini adalah seorang ibu rumah tangga yang saat ini disangkakan melanggar pasal 112 juntur 131 Undang-Undang Narkotika. Klien kami ini saat ini dalam proses penyidikan sebagai tersangka di Satres Narkoba Polres Asahan. Nah, selama klien kami menjalani masa penahanan di Sat Narkoba Polres Asahan, ternyata menurut keterangan klien kami mengaku dilecehkan. Jadi dugaan pelecehan dan perbuatan asusila itu menurut klien kami dilakukan oleh Kasat Tahti Polres Asahan berinisial AKPS dan kemudian juga Kanit Narkoba berinisial Ibda S. Terungkapnya perbuatan ini ketika klien kami sudah dititipkan di rumah tahanan Labuhan Ruku, karena selama di dalam tahanan kepolisian dia tidak pernah menceritakan kepada kami. Namun setibanya dia dipindahkan atau dititipkan ke lapas Labuhan Ruku, dia menceritakan perbuatan yang diduga perbuatan tidak senonoh ini kepada keluarganya dan kepada kami kuasa hukumnya. Lantas klien kami beserta keluarganya meminta kepada kami untuk melaporkan oknum-oknum terduga yang melakukan tindakan asusila tersebut. Tentunya perbuatan ini kami laporkan supaya tidak akan terulang lagi. Ini sangat riskan. Bayangkan ada seorang tahanan wanita, tapi selama dalam menjalani penahanannya bukannya dia diperlakukan dengan baik, tapi malah diperlakukan tidak senonoh dan tidak bermoral. Modusnya menurut keterangan klien kami terhadap Kasat Tahti ini awalnya mengizinkan klien kami menggunakan handphone Android di dalam tahanan. Tapi ternyata sembari memberikan handphone ada niat-niat yang tidak baik yang dilakukannya. Dia melakukan chatan atau video call dengan klien kami dengan bahasa-bahasa yang tidak sopan. Padahal berulang kali klien kami sudah menjelaskan dia berstatus seorang istri, sah masih istri orang, tapi ternyata juga Kasat Tahti tetap menjalankan aksinya, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral. Itu terhadap terlapor pertama Kasat Tahti. Nah, kemudian untuk Kanit Narkoba berinisial Ibda S, modusnya menurut keterangan klien kami, Kanit Narkoba tersebut selalu atau sering mengebon klien kami, artinya mengeluarkan dari tahanan, dibawa ke ruangan Kanit Narkoba. Setibanya di ruang Kanit, bukan malah dilakukan pemeriksaan, melainkan dengan waktu yang berbeda, dengan 2 kali kejadian Kanit Narkoba tersebut menciumi klien kami. Itulah menurut keterangan klien kami. Dia bisa memaparkan semuanya karena dia saat ini sudah tidak merasa ketakutan lagi, dia sudah merasa bebas karena dia sudah dititipkan di lapas Labuhan Ruku. Demikian rekan-rekan. AKPS yang merupakan Kasat Tahti, ada nanti bukti-buktinya kami serahkan ke rekan-rekan media. Itu untuk AKPS selaku Kasat Tahti. Kalau untuk Ibda S selaku Kanit Narkoba, yang namanya perbuatan itu dilakukan di ruangannya, ya tidak ada yang bisa melihat, hanya klien kami dengan terduga pelaku bersama Tuhan. Hanya itu saja, tapi dengan keyakinan dan rasa ketakutan, kemudian klien kami juga berpesan perbuatan ini harus dilaporkan agar tidak terjadi kepada tahanan-tahanan wanita yang lainnya. Demikian. Kali ingin melakukan kontak fisik, klien kami selalu menolak. Makanya klien kami memaksa. Kami juga pernah diminta tolong agar segera dilimpahkan, agar segera cepat-cepat dititipkan ke lapas. Kami nggak tahu maksudnya apa. Ternyata setelah dititipkan di lapas, peristiwa inilah yang terjadi.
Pelecehan verbalnya apa aja tuh ya? Mungkin boleh sedikit. Nah, pelecehan verbalnya ngajak berhubungan, kemudian dia sedang mandi, ingin PC, merayu dan sebagainya, sesuai dengan chat-chat yang ada di screenshotan ini. Berarti dugaan pelecehan ini terjadi di saat ditahan di Polres Asahan. Iya, saat ditahan di Polres Asahan. Bang, mungkin bisa dirincikan sedikit Bang, pelecehan yang dilakukan Kanet itu kapan, dan Kasat Tahti itu kapan? Nah, kalau untuk tepat waktunya, klien kami lupa hari dan tanggalnya, tapi perbuatan itu dilakukan semasa klien kami menjalani proses penahanan di Satahti Polres Asahan. Kapan itu kira-kira Bang? Keterangan dari klien kami, ya tidak lama dia menjalani penahanan, seminggu atau dua minggu kemudian perbuatan itu mulai terjadi. Kalau Kasat Tahti, perbuatannya berulang, hampir setiap malam mengganggu. Nah, kalau untuk Kanit Narkoba, dia selalu mengebon, dipanggil ke ruangannya. Harusnya kan memang tidak dibenarkan memanggil tahanan untuk dibawa ke ruangannya, kecuali untuk dilakukan pemeriksaan, itu pun harus didampingi oleh penasihat hukum. Ini Laporan itu sudah diterima. jarinya ke jarinya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.